Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 1 bukan ayat 3 tong waka ngambek ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ini, wahai manusia, berarti sifat ayatnya umum tanpa kecuali. Yang merasa manusia terwahaikan, yang tidak manusia tidak wahai. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, kamu dari diri yang satu, Adam, tong pasea, modal urang sarua tidinya. Dan Allah menciptakan pasangan-pasangan Hawa. Adam maunya, hawanya curiga ya. Jadi Hawa teh ti Adam, lain anak Adam. Hawa teh tulang rusuk Adam ya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Jadi sok boga kahayang anu sarua, boga suka resep nusarua, jangan dikejar orangnya. Lempar doa kita ke langit yang sama, biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Kan di sininya juga minta, ya atas namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Peliharalah hubungan kekeluargaan, kalimatnya tasa'aluna bihi wal arham. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pesannya satu, tong pasea. Sesuai dengan tema kita malam ini, gingapain mun bahasa gaul nama. Tapi di sini ada plesetan. Mari kita ngaji untuk meningkatkan frekuensi silaturahmi. Jadi kitu wae teu capek pasea wae. Maka Rasul bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambil menunggu Ustaz Dudi datang, malam ini gimmick insyaallah jamming sama Ustaz Dudi. Jadi DDE ya. Dudi Mutakin Epi Effendi. Kalau dulu kan KDEE Kidaus Epi Effendi. KDEE di masjid. Lamun penting di Darul Hikam Epi Edwin. Besok juga kita ketemu lagi, siang di Safira, malamnya di Baitur Rahman. Insyaallah terus akan selalu ketemu. Harapannya nanti ketemu di surga yang sama. Amin. Apa kabar semua? Nah. Yes. Asal ngajar di PAUD ya teh. Ya, bagus tadi tuh ilmu kefokusan. Nyawa dagu nyabak tarang. Gapok. Ya. Awas terjebak nantinya terciduk, mending jadi manusia terbaaks. Ya. Bicara manusia terbaik ya bicara Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berat. Jangan rindu berat, nggak bakalan kuat. Biar aku aja. Dilan ngaji di jalan. Milea mirari ilmu agama. Ya.
racing katan ya. Bicara manusia terbaik ya Rasulullah, ingin dikatakan terbaik, ikuti Rasul, selesai. Setuju? Cuman syaratnya berat. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, itu yang punya harapan bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Wa dzakarallah dzikran katsira, dan memperbanyak zikir. Ingat Rasul, banyak sholawat. Ingat Allah, perbanyak wirid zikir, sholat, ngaji. Udah ngaji belum? Oh, diam-diam baik. Pantes jodohnya telat tuh, Allahnya dijauhin tuh, makanya Allah jauhin jodoh jatahnya tuh. Padahal Allah mah bisa ngasih langsung. Jodoh itu gimana sikap kitanya? Pantaskan, layakkan diri untuk mendapatkan jodoh. Dekati yang memberikan jodohnya. Setiap kita ada jatah jodohnya loh. Wa khalaqnakum azwaja. Jangan takut dengan tidak diberi jodoh. Hancip wae aya jodohna drem. Sok hancip mah jeung drem weh. Dinu maot, dinu hajat cok. Eta jodohna berartinya. Siang, malam. Timur, barat. Utara, langit, bumi. Bulan, matahari, Jogja. Jadi Jogja. Aya pasanganna KBG. Pasangan itu pas di angan. Ya. Maka yang diseru dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nu ngarasa manusia wahai, yang tidak merasa manusia tidak wahai. Berarti sifatnya umum. Nanti ada host, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, itu sudah host, sudah komunitas itu. Kalau ini mah global. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini senada dengan Al-Baqarah di ayat-ayat 20. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tafsirnya. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Rabb yang mengurusmu. Naon nu diurus ku Allah kabeh. Naon nu teu diurus ku Allah eueuh. Kabeh diurus, jodoh, rezeki, jatah usia, jatah bahagia, jatah kecewa. Semua manusia pernah bahagia, sedang. Pernah kecewa, kamari. Ya, saya moving on, melupakan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jatah sedih, jatah gembira, jatah surga dan neraka. Nabi pernah bersabda seperti itu. Setiap manusia sudah ditentukan ukuran rizkinya, jodohnya, kuota usianya, tempat kembalinya, surga dan nerakanya. Kaget sahabat nu kenunutan ge. Berarti kenaon ibadah kalau toh ujung-ujungnya kita masuk neraka. Saya cerita di mobil tuh sama ustaz-ustaz yang antar saya ke sini. Jadi Abu Lahab kenapa nggak dapat hidayah? Sampai ada surat tabat yada abi lahabi. Memang di lauhil mahfudna si eta mah kitu. Geus dijatahkeun teh jadi aktor eta we penjahat. Jadi lamun Abu Lahab asup Islam, gagal Islam. Berarti Quran salah. Paham? Kan saya cemburu ke Rasul. Kenapa Rasul tidak berbuat dosa? Karena di bejaan eta teh dosa. Nah Ustaz cemburu da urang mah teh di bejaan. Nyaho teh geus milakukeun. Eta teh dosa, kaduhung nyaho. Kan saya ge ningali nu ditaratonya lah lucu. Sa dieu kumaha tato geus weh. Urang mah hayang curang teh. Nah henteu geus apa hukumna dosa. Jadi saya tidak bertato bukan tidak ingin. Apa hukumna dosa. Saya berjinah lain teu beuki. Saya tidak berjinah lain teu beuki, teu boga duit. Sete dilarang. Sakali deui geura. Saya sholat lain hayang parentah dah roream sholat mah tuh. Di mana enaknya sholat? Subuh tunuh. Nya, duhur ripuh, teka harti deui. Duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kuna duhur keur ripuh haroream keur gawe 4 rakaat. Subuh nu keur seger keneh sabda? Waduk 2 ge kaberangan. Kudu nama subuh eueuh. Tapi dah parentah. Nya, nggak boleh membantah, maka berat, harus ada hidayah, namanya taufik.
Maka alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun, bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita rahmatnya, ibaduhul mu'minun, sehingga kita bisa beribadah atas dasar iman. Dengan apa? Wabit taufiqihi, dengan kekuatan itu pun yang Allah beri. Siapa yang melangkahkan kaki kita ke sini? Da boga niat ge Allah teu berkah. Sudah niat menikah? Da nyaho teu ngomong ge. Nah, can kawin, Allah we can berkehendak. Maka dekati Allahnya supaya kehendaknya dipercepat untuk kita dapat jodoh, faham? Wabit taufiqihi la haula wala quwata illa billah wa ma taufik illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah beri. Tong sombong, tong gede hulu, bising teu asup. Bisa ka masjid teh kusaha ngalengkahkeunna teh eta robun teh ku Allah we. Aslina wani diriungkeun. Karek bisa ke masjid 2 kali berjamaah ke langsung ngahukuman batur salat bae neraka pret. Emang neraka nu maneh? Cik atuh mikir. Gampang jeung sayahna. Tek salingkuh sok. Setia alhamdulillah. Bosen tinggalkeun. Tong riweuh. Gampang jeung sayah mah. Yo mau karek 2 kali berjamaah, beri telat mas buker. Langsung sombong kalau di masjid teh salat bal. Mana mah karek datang aing mah tita tadi. Oh, kan kajebak. Wa bit taufiqihi hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah. Wa ma taufik illa billah, tong sombong ti Allah teh bisa ke masjid, bisa ngaji, masang ceuli, ngadengkeun kajian teh. Maka tong sombong, Allah enggak suka orang-orang yang sombong. Maka mulai rajin menabung biar tidak sombong dan baik hatinya. Nabung amal maksudnya teh wabit taufiqihi wa hidayatihi. Banyak orang ya, hayu ngaji. Udah aku mah belum dapat hidayah, ngeunah we ngomongna teh. Ai kurang diajak teh hidayah teh petunjuk, hayu ngaji geus ditunjukkeun. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Al-Qur'an menjawab semuanya. Jangan menyatakan diajak ngaji, diajak sholat, dakunya belum dapat hidayah. Ceuli daging jadi. Ari hidayah, ai adan hidayah lain. Ngeunah berkerudung dong mbak, sayanya belum dapat hidayah Ustad. Ari eta di baju. Ini nanggungnya, taplak lain, tiung lain setengah di kerudung teh. Tapi antep we dan kege maut. Kan jaya saya menjelema geus teh bisa dipapadahan antepkeun we kege maot ke karasana mah geus eueuh saya ceuk Daus mah harita nya. Wabit taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dzalimun, dengan hidayah kita out of the zona, out of the track, keluar dari kezaliman jahiliyah sehingga berhijrah. Hati-hati, hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Yang ringan mah istirahat. Ya, maka nu digero di dieu ya ayuhan nasu taqu rabbakum, sing sieun ku Allah Rabb anjeun. Siapa Rabb? Rabb yang mengurusmu, mengedipkan matamu. Spontan ketika ada gatal mengantarkan tanganmu untuk menggaruk yang gatal itu. Eta saha nu ngurusna? Nya. Lamun ngising dinu poek teu salah ombeh kanu beungeut. Hidayatul wisdan, hidayatul gharizah, insting eta ti saha sok? Rasa nggak kita diurus oleh Allah? Ini namanya dalam ilmu tauhid rububiyah. Nanti uluhiyah beda lagi, nanti mulkiyah beda lagi, nanti asma wa sifat beda lagi. Kenapa nama-nama Allah itu selalu mengandung makna yang dalam? Hakim tidak boleh menghukumi, cukup Allah aja yang menghukumi. Maka saya nggak suka judgment, punishment. Bisa jadi yang kita cap buruk hari ini dia lebih baik esok hari. Setuju? Bisa jadi yang sombong dengan ibadahnya hari ini dia terburuk esok hari, karena tidak sedikit orang yang ibadah su'ul khotimah, nauzubillah. Maka wakafa billahi hakimah, al-hakim, cukup Allah saja yang menghakimi, jangan masuk ke wilayah itu. Semua ujian. Ada seorang syekh bijak pisan. Syekh ini gimana ahli ibadah tapi sombong, tapi si itu preman bager. Nu alus nu mana? Cek syekh dua-duana ge alus. Nu ahli ibadah sombong sugan we ku rajin ibadahna sombongna cager.
Eta cenah nu baong tapi bager, tukang mabok tapi bager, raktir segala rupa. Sugan we ku bageurna eta jadi hidayah buat satu ketika dia dengan doa orang-orang yang dibaikinnya. Setuju tidak? Maka perlu silaturahmi teh, tapi entong aya kedengkian. Gingaps ngaji supaya ngapalkeun persatuan Islam teh perlu, soleh teh perlu, datangi, ajak, ilhami, tong dihakimi, cintai, tong dicaci, jadilah penyabar, jangan jadi pencibir. Setuju? Pengen kata-kata ini? Aya di deet tapi ngepret. Tong meuli ganti we ongkos cetakna. Da teu meunang dagang di masjid mah. Atau gapleh gaul tapi soleh, ngarasa soleh salah, ngaku salah soleh. Setuju? Sok atuh cik atuh mikil. Sieun teh ku Allah nu ngurus urang. Firaun teh baong dibetrik paeh. Kan orangnya sok ngabetriknya, geus kieu teh lain kumaha dibetrik. Karunya bareuh teu puguh. Tong dibetrik kucurkeun nganukran ame najisna palid, mun dibetrik mah kana baju ngecret. Naon disintrek baong. Riweuh ya hewir tau enggak? Riweuh. Firaun riweuh betrik, Salabah riweuh betrik, Korun riweuh betrik, Namruz riweuh betrik. Hati-hati. Urang keur baong hayang dibetrik ku Allah. Maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Salah satu ikhtiarnya silaturahmi dengan ilmu. Jangan judgment. Ada yang sholat telat di judgment. Apa hadis afdhalul a'mal as-sholatu fi awali waktiha. Hei, baca datanya lengkap. Rasul pun pernah melambatkan sholatnya. Geus qomat Rasul masih ngobrol. Lain dalil geus qomat menang ngobrol. Aya kepentingan lebih penting. Hablum minan nas. Menang teh dokter keur ngoperasi. Tapi keur diajar ibadah bener. Allahu akbar, Allahu akbar. Operasi karek di black tinggalkeun kelanya salat heula. Paeh. Nya kudu silaturahmi jeung ilmu teh. Jadi arif bijaksana. Ngeunah si aslina make Ferrari ge menang ilmuna mah. Nya ge mobil batur. Dari meuli mah can kabeuli. Nya iya dibere Ferrari itu bisa makena di elapan we. Keur naon coba. Maka man arada dunya bil ilmi, man arada al akhirah bil ilmi. Resep dunia ku ilmu, resep akhirat ku Maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ilman nafi'an itu Al-Qur'an. Maka siapa yang membaca Quran, Allah angkat derajatnya. Muzammil, wah luar negeri karena punya ilmu Quran. Ibrahim, El-Haq, senang anak-anak muda bersilaturahmi dengan ilmu. Jadi ketemu siapapun tidak ada masalah. Seperti lebah yang hinggap dimanapun tak mematahkan dahan. Dan malam pun tidak pernah mencerca dirinya menjadi gelap, betul? Pernah aya peuting ambek-ambekan, aing mabet poek. Cek peuting teh. Dan daun pun tidak pernah mengaki angin yang melepaskannya dari ranting, benar tuh? Kita tidak ingin jadi seperti ini, maka berbaik sangka saja. Ini sudah Allah atur rububiyah. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum. Asalnya kita tidak ada. Ini bab silaturahmi ujungnya. Nariknya harus dari awal dulu, nangkap ular tuh kepalanya dulu. Khalaqakum, Allah tuh yang menciptakan kamu. Khalaqomah, Allah tuh khaliq. Yang menciptakan. Tapi tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Namun dina bahasa Asmaul Husna mah qiyamum binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Berat. Ya, kalau kita mah yang diciptakan yang tidak ada menjadi ada, eta kholaqo. Lamun tinu aya jadi benda nu lain ja'ala tuh wajib ngaji bahasa Arab teh. Ame ka Arab bisa bahasa Arab. Tapi lamun ngaji Quran otomatis geus diajar bahasa Arab. Buktina orang ke Arab teu make bahasa Arab, make bahasa Quran, kabeh ngartieun. Min aina Syekh? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Aing teh. Nya. Dijawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngeunah. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Quran aku turunkan dengan bahasa Arab supaya la'allakum yatafakkarun, mikir.
ngeunah pede da imam bahasa silaturahmi, bahasa persatuan. Maka Nabi mentana teu riweuh-riweuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Menang ilmu tatina An-Nisa ayat 1. Ternyata yang menciptakan kita teh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu saya di sekolah pembantah guru biologi. Guru biologi waktu itu mengeluarkan teori Darwin, evolusi. Manusia dinyatakan berasal dari monyet. Aing protes. Kelabu banyak kasep kieu turunan monyet. Teu kasep sih urang mah gentle jeung ngangenin itu aja. Ya. Manusia itu teori Darwin menyatakan berasal dari monyet. Jadi holakokum Allah menciptakan manusia teh min bani Adam tadi aya ti bani Adam turunan Adam. Ku Darwin diplesetkeun manusia itu turunan monyet yang secara evolutif berubah jadi manusia. Evolutifnya benar, tidak langsung ujug-ujug jadi kieu orok heula KBG ngan itu satuju tinu monyet. Tapi kan saat belum selesai teori Darwin itu ada missing link, ada mata rantai yang hilang. Di mana berpisahna monyet jeung jelema di kebun binatang curang. In the zoo. What about darling teori according to Islam? Bagaimana pendapat Anda tentang teori Darwin? Ada benarnya, banyak salahnya. Benarnya secara evolutif, salahnya tina monyet. Terus monyet ayeuna anak saha? Kan bapana baheula geus cara di jelema. Ngan mun ningali jelema nu jiga monyet, satuju loba. Kumaha karakterna? Di alungan gorengan tewak. Alungan bala-bala tewak. Cengekna tewak, bere udud ditewak, monyet cagar alam Pangandaran. Jelema kunu kiradatan khasiin, keadaanmu seperti monyet. Cek Allah Al-Baqarah Yahudi segala ditarima, pamere ti Allah tarima, itu ieu tarima kanu merena. Bener teh? Awas ya nuduh Yahudi ka batur, urang sorangan Yahudi kalakuan Allahu Akbar hare-hare. Asyhadu an la ilaha illallah hare-hare. Hayya 'alas shalah. Insyaallah. Monyet. Jeung nu unik dina monyet ayeuna syariah, aya monyet salat ayeuna. Na di Samsat. Edan. Semangatna mengalahkan manusia. Sia eta mah salatna teu wawuh jeung adan. Tiap lampu merah, tiap adan. Urang berpikir sederhana, aliran naon deui ieu? Keun we da monyet. Nu unik nu jiga monyet teu salat. Duit hasil monyet salat dicokot ku nu jiga monyet. Sampai monyet ngomong hese jadi jelema ceuk monyet. Bantah we nu teu sesuai jeung Quran mah rek teori sasaha ge. Steve Visit teori Immanuel Kant, The Big Bang Theory yang menyatakan bumi berasal dari asap yang berputar meledak. Teka jawab anu meledakana saha? Nu memutarkana saha? Itu diungkap abad keberapa ke daratan tertentu sampai Immanuel Kant menyatakan bahwa bumi berasal dari asap lain. Itu ternyata aya di surat Fusilat pamangnya saja. Nyekelah sad. Lagi kentang nih kena tanggung ya. Ternyata di surat Fusilat ayat 11 sumastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Betul ada ayatnya bahwa aku ciptakan langit dan bumi ini berasal dari asap. Cuma yang tidak terjawab oleh Immanuel Kant adalah siapa yang memutarkan dan meledakkannya. Itu yang jadi deadlock. Nggak, saya balik deui kana Quran, ilman nafi'an Quran, wa rizqan thayyiban Quran, wa amalan mutaqabbalan Quran. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi mah tara buca baca kecuali Al-Qur'an. Itu makna umi, lain teu bisa maca. Tara buca baca kecuali Quran. Maka yang paling paham Quran itu Nabi. Tong sok mawa karep sarangan nafsirkeun Quran teh. Ya, jadina lieur. Hayu urang diajar lieur. Ameh ningali nu lieur teu lieur teh. Aya tukang korsel utah moal atuh brother, udah biasa lieur sih eta mah. Nu lieur mah nu naik korsel aya utah wae mayar. Ih, cik atuh mikir.
kelasan pamangsan. Aduh ya. Can klimaks ya. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Teh modal ulah pasea teh cik atuh tina kokocoran nu sarua. Naon pasea wae merebutkeun naon sih? Ya, wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsira. Hawa teh lain anak Adam, tapi bagian tina awak Adam, tulang rusuk ngaranna. Jadi nu jadi jodoh urang teh awewe teh tulang rusuk urang. Kumaha ustaz nu cerai berarti tulang rusuk rentalan. Ya karti atau tulang rusuk buatan Cina tidak bertahan lama, berarti tulang rusuknya merek Odo Oppo ya. Tidinya lumpatna karena tema ayeuna ya wattaqullah sing sieun ku Allah alladzi tasaaluna bihi war arham nu marentahkeun anjeun kudu silipi kanyaah Allahna sarua rasulna sarua tempat balikna akhirat sarua ulah beda tempat neraka atau surga. Maka silaturahmi mah Nabi ge hese Nabi teu bisa mere hidayah ka emangna Ibrahim teu bisa mere hidayah ka ramakna innaka latahdiman ahbabta sanajan dipika cinta punten eta mah wilayah Allah. Maka ya tarahamu ibaduhul mukminun wa bitaufiqihi nu mahal mah hidayah taufik. Aya Qur'an mah ngan hese ngamalkeunana sami'na wa ata'na ngadenge taat sami'na wa asoina mina ngadenge tapi haroream asoy we atau sami'na wa hum la yasmaun mina ngadenge tapi pura-pura teu kadenge jiga anu teu ngadenge. Maka rek silaturahmi kumaha Qur'an teh sarua mah siga Nuh jeung anakna siga Lut jeung istrina Asia jeung Firauna sadapur sasumur sakasur tapi teu sajalur hancur atuh brur sakedeung deui di kuburnya. Maka bersyukur atas nikmat umur, gunakan tafakur ekstra berpikir, tadabur ekstra membaca, tadakur ekstra merenung, tasyakur ekstra bersikap proporsional. Hirup teh kenaon keur ibadah jeung silaturahmi teh ibadah. Maka Nabi ngancam la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga sekuat apapun harapannya untuk masuk surga. Poho deui we la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan yakni ikuti ar-rahim. Nah, saya pengen malam ini bersilaturahmi supaya masuk surga dihantar oleh guru saya bernama Ustaz Dudi Mutakin. Wilujeng sumping Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Silaturahim bukan hanya sekedar berkumpul. Silaturahim lebih kepada memberikan makna. Silaturahim bisa meredam amarah. Suatu saat ada datang kepada saya seorang sepuh, aki-aki, Ustad, orang hayang pisah sare jeung pamajikan. Ulah geus tereh maot. Ya. Sudah hampir meninggal, mau pisah tidur dari istri. Mbung orang geus teu bisa. Ulah kudu pokona mah ulah. Justru ketika suami istri sedang marah, tidur teh harus berhadap-hadapan. Iya keur amek justru. Kalau sedang damai marek misah nuji di Jakarta nuji di Surabaya teu naon. Iya kan? Sedang damai, sedang pasea harus berhadap-hadapan, bangun komunikasi. Jangan sampai yang ngobrolnya setan. Saya bilang begitu. Aing mah lieur lah cenah. Tapi takut dia. Akhirnya dia kembali ke rumahnya dan tidurlah berhadap-hadapan dengan istrinya yang juga sama-sama tua. Sebelum tidur mereka apik kan, mereka buka giginya, mereka sikat, mereka simpan. Da bisi kateureuy. Ngangkau teureuy bahaya, gigi palsu. Akhirnya mereka tidurlah berhadap-hadapan. Rupanya selama ini mereka tidak pernah tahu kalau pasangannya tidak punya gigi. Nanya sini nih teh, bapak kunaon eta ka mana bibir cenah gitu. Ngerelep. Si mak ka mana bibir ngerelep. Atuh semalaman mereka tidak bisa tidur silih seungsirikeun karena dua nana lemong. Damai mereka. Fungsi silaturahim memberikan makna ketaatan, tidur berhadap-hadapan.
Lama maklum aki jeung nini tersinggung lagi. Pas ya deui akhirnya maksa sama saya. Aing mau hayang misah sarete. Misah ka mana pokona mah hayang misah. Nya geus ulah pisah kamar teu bisa kudu misah. Geus pisah ranjang. Di mana? Ngampar. Nah, nini di luhur, aki di handap. Kira-kira si nini dan si aki bisa tidur nggak? Mereka biasa tidur bareng. Gelisah dua-duanya. Si aki nge-SMS sama saya. Aing teu bisa sare euy gitu. Saya jawab, "Heuh, tarikeun." Akhirnya ditarikeun. Hayang, jangan gitu. Terus di luhur si nini ngagerowok, "Heuh oge." Anjat. Nah, naik. Tibrawe mereka berdua. Silaturahim bukan bersama tetapi memberikan makna. Paham ya? Jadi bukan banyak orang para pemabok ngariung orang silaturahim aduh silaturahim bari ngekepan botol, nggak bener ya. Silaturahim ternyata la yadkhulul jannata qatiun tadi Ustaz, maknanya itu tidak akan masuk surga orang yang tidak mengajarkan al-Islam kepada saudaranya. Itu punya teman pernah ngobrol Islam sama teman, itu silaturahim. Itu ibu punya suami, suaminya suka ngobrol Islam sama ibu, tara silaturahim, tidak akan masuk. Kenapa orang yang tidak bersilaturahim tidak akan masuk surga? Karena dia tidak berjuang untuk menyampaikan Islam ke generasi berikutnya. Itu prinsipnya. Jadi silaturahim itu bukan hanya bareng-bareng, tapi betul-betul saling mengajarkan, saling mengingatkan. Seperti tadi mengingatkan sholat. Ustaz gimana ya bapak saya teh menihese pisan sholatna, geus panggalikeun lobang di depan rumah yang gede. Buat apa? Jangan eta lobang yang kuburan-kuburan sa bapak bisa rek maot di dinya tah. Insya Allah langsung sholat itu. Nah, itu namanya silaturahim. Ngan kacida ngarus ke kebon, ya kan? Itu. Jadi tidak selalu silaturahim itu harus ayo nini jeung aki-aki babarengan, tapi amek-amekan we, kira-kira silaturahim bukan? Bukan. Ada suami istri bareng terus tapi ngobrolnya dengan uang saja, silaturahim bukan? Bahkan seorang suami yang tidak pernah datang ke rumah istrinya, tahu-tahu dia datang membawa anak kecil, kemudian istrinya nanya, "Putra sahapa?" "Putra bapak di Sukabumi." "Alhamdulillah." Tah, eta silaturahim. Silaturahim menyelamatkan istri untuk mendapatkan surga. Betul? Laki-laki setuju? Saya nggak nanya ke ibu-ibu punten. Laki-laki setuju? Itu silaturahim Ustaz. Jadi kadang-kadang silaturahim itu menyakitkan. Betul tidak? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun pahit. Artinya qulil haqqa, katakan yang benar. Itu bukan dengan ucapan. Bagaimana dengan yang bisu atuh? Ternyata dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, dengan tindakan. Meskipun pahit. Dosa tidak suami yang menyakiti hati istrinya karena dia menikah lagi bisi di dia bapak nanu kitunya? Dosa teh si bapak? Ente. Bapak mengamalkan perintah Allah, ibu nawe nyerieun. Itu kata sohib saya anger cenah. Iya, saya berdiri aja ya karunya nu itu gituan Kasihan saya hargai apa? Ya demi Ustaz. Demi. Jadi itu silaturahim. Bagaimana menyelamatkan suami masuk surga? Jadilah istri yang taat. Bu, ibu teh ahli surga semuanya. Tinggal sholat, saum, taat kepada suami, surga. Dan tidak menyelisihi suami. Ketika dikasih oleh suami uang 100.000 sebulan cukup? Cukup, Iroh, cukup. Saya pernah pergi ke Inggris bersebelas orang, ada seminar di sana, seminarnya 3 hari, pikniknya sisanya seminggu. Udah sampai di bandara, sisa di kantong saya 100.000 rupiah, bukan sisa, ada uang bekal saya ketinggalan di Bandung, sementara kita sudah boarding di bandara. Waduh, dompet, paspor ayah, bekal ya, halang geus lah pemikiran bekal daripada pusing-pusing breng ngapung we. Ibarat tiluan balapan. Ngapung. Sampai di Inggris, setelah sampai di Inggris sudah kita ikut seminar, nggak ada masalah kan? Udah beres.
Jalan-jalan lah, saya nggak belanja, ada nggak punya uang. Kan di setiap toko kalau ada benda yang bagus saya tetap. Temen nanya, Pak Dudi hoyong? Ente. Akhirnya dia beliin kan, tinggalin di toko yang lain. Mau? Enggak, bagus buat oleh-oleh. Enggak, bias. Beliin lagi kan ya. Padahal orang nggak nolak pan, nggak nolak. Tapi itu bala lager. Udah gitu teh di hotel mereka semua sumbangan ngasih sama saya $100 masing-masing. Udah sumbangan semua $100. Kalau masing-masing mereka punya bekal $1.000, maka saya sisa mereka berapa kalau sudah dikasihin 100? Ya 900. Dan saya dapat dari 10 orang dapat berapa? 1.000. Jadi beunghar saha? Benar tuh, tetan. Itu teknik, kudu pinter. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai Bandung oleh-oleh saya paling banyak. Cukup nggak ke Inggris bekal 100.000? Cukup. Jangan pernah ngomong teh cukup. Teknik kata ge. Ibu pakai teknik bu, cukup gak 100.000 sebulan? Cukup. Punya teman 3 bulanan, 3 kali 30, 80 orang. Tanggal 1 Januari ke Bumi Buai. Keur naon? Ya keur masak. Bantuannya nya hayu-hayu bantuan. Pulangnya di bekalan moal. Bekalan. Hari kedua ke Bumina Ibu Evi. Keur naon? Ya keur masak. Aduh daging meni lihat tuh, sok geura lihat. Lihat tingali ditek-tek sok geura sama kamu lihat. Ini lihat pisan. Bantuan. Nah, geus dibantuan teh pulangnya di bekalan teh. Bekalan. Terus sampai ke 31 Januari, Februari, Maret tah. Bumi Bu Agus tah uih deui ka Bumi Bu Ai tanggal 1 April. Cek Bu Ai teh ka mana wae? Sibuk ece abdi teh bisnis. Cukup teh iroh sami 100.000 sebulan. Cukup. Teknik atuh. Itu silaturahim, ya kan? Silaturahim meluaskan rezeki, sepakat? Saya dulu punya teman anak Surabaya kuliah di Bandung, semester pertama aja dia kos, sisanya enggak. Dia dari orang tuanya hanya uang kuliah saja, itu pun berikutnya enggak. Beng atrok namanya, nebeng terus ya. Di rumah temennya si A, cik minta kertas, ya tugas kan itu. Dia nggak beli buku, nggak beli kertas, terus sampai akhirnya dia wisuda. Selesai wisuda dia keliling lagi ke rumah temennya, nganuhunkeun kepada orang tuanya, tante aku mau pulang ke Surabaya tante. Udah selesai kuliahnya, kamu kemana aja menitara ka dieu? Ah malum tante, sibuk, anak mahasiswa yang serius kan gini tante. Ini lumayan ini buat ongkos kereta. Oh, eta ke sabaraha puluh urang lumayan ongkos kereta. Nah ini dasar anak ekonomi ya, dia langsung pergi ke Cibadak belanja, terus dia jajakan lagi belanjaannya lagi ke orang-orang yang teman-temannya itu. Kebayang tuh, punya 300 teman saja itu sudah cukup hidup. Ada nggak warung yang langganannya 300 orang? Nggak ada. Kurilingkeun, beli lagi dari grosir, kurilingkeun deui. Sekarang dia jadi pengusaha besar, padahal dulu dia bank atrok. Ngatrok nebeng. Dia butuh uang ongkos gak ke sekolah? Nggak ada, diantarkan babaturan. Pulangnya butuh ongkos tuh, moal dan ngil ke babaturan. Butuh uang makan, moal dari pasti disuguhan kan gitu. Irit pisan hirupna teh. Gitu. Paham ya? Kepada mahasiswa jangan kecil hati ketika orang tua tidak memberikan nafkah kepada kita. Yang jelas terus silaturahim. Nah, dan kitanya harus jadi orang yang luas, yang enakeun, ngobrol agamanya yang menarik. Ngajak sholatnya juga bukan nanti ini Ramadan ibu-ibu kalau suami susah bangun untuk sahur, jangan dibangunkan. Pakai cara silaturahim, sing mesra, simutan, kekepan, seredkeun ka sisi, kepruk. Ya, pas labu baru tanya, benar tuh harus ada kalimat penutup. Aduh sayang, jatuh. Bari kalimat penutup. Bilih jadi ngamuk. Itu teknik juga. Hati-hati jangan membangunkan anak-anak di kamar ku ngaduluk petasan di kamar ulah. Doraka. Baru langsung nyerkelan pistol disangka perang. Dan bahaya ya.
Oke, silaturahim adalah menyampaikan al-Islam kepada pihak lain. Belum disebut silaturahim kalau kita baru bareng saja, tidak berbicara Islam. Saya dengan Ustadz Devi luar biasa, subhanallah. Selalu saja kalau ketemu pasti ada poin yang diambil. Selalu saja ada sesuatu yang difikirkan di jalan pada saat pulang. Selalu, karena selalu ada silaturahim di dalamnya. Kan gitu. Dari silaturahim kita bisa kenal banyak orang. Luar biasa ya. Bahkan saya gara-gara silaturahim, saya menyampaikan ini silaturahim ini. Saya tidak minta apa-apa, saya minta al-Islam sampai ini makna silaturahim. Kan gitu. Sampai suatu saat saya makan di restoran. Pas makan, alah, dompet di mana? Sekedap. Di mobil dompetnya. Oh siap. Canda ke mobil, pakai kopiah, masuk deh. Padahal dompetnya nggak ada. Ustad, wios. Nik deh. Lumayan. Itu silaturahmi itu teknik ya. Ya. Dan seperti itu. Jadi banyak dari silaturahmi banyak sekali manfaatnya, luar biasa ya. Apalagi subhanallah, saya sering sekali memberikan broadcast setiap pagi, bahkan mungkin dini hari saya broadcast melalui WhatsApp saya ke sekian ribu kontak saya. Alhamdulillah sudah sekian puluh orang masuk Islam. Datang, Ustaz pengen ketemu, saya pengen masuk Islam. Ayo beri ngopi. Beres ngopi, sahadat beres. Dah masuk Islam nggak usah harus pakai seragam tentara tuh. Bener tuh. Udah ya datang keloyong sok calik masuk Islam. Ngopi. Udah beres ngopi, sok sahadat sah. Ustaz ini nggak usah di hadapan saksi, nggak usah lah, Allah yang jadi saksi. Ya kan. Ada juga Ustaz yang ngajak sama saya, Anda belum pernah masuk Islam. Nah, Anda belum pernah sahadat. Udah dalam sholat, itu mah sholat bukan sahadat. Udah dalam rahim, kan gak ada saksi. Anda juga belum sadar, Anda belum sahadat. Gitu, dianggap saya kafir. Waduh, ya sudah. Anda duduk di sini, saya sahadat di hadapan Anda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Enggak, harus di hadapan guru saya. Ari maneh meni kurang kene wae. Harus di hadapan guru. Di mana gurunya? Enggak, guru saya ada di mana, siapa? Oh enggak, itu rahasia. Wah enggak, sari main rahasia kieu mah siga nikah siri haram hukumna. Bener teu? Nikah siri setuju haram? Para pelaku mah kitu tah. Nikah siri penuh dusta. Nikah siri itu nikahnya para pengecut. Saya enggak nikah siri, dan memang kieu we. Gitu. Dan saya enggak mau nikah dua, catat ya. Bukan nggak mau, itu kan pilihan ya. Kalau Ustaz Devi mah punya peluang karena masih punya usia. Saya mah sudah tidak ada peluang. Geus kolot nanti teh. Kenapa saya tidak mau? Pengen tahu alasan saya tidak mau nikah sampai 4? Kata ayat Quran katanya pasti laki-laki itu tidak akan adil. Cek Quran dah. Karena pasti laki-laki tidak akan adil, sok atuh silaturahim. Sok atuh sing maklum kalau laki teh da moal adil. Setuju? Teknik dewa. Ulah imah tuh adil langsung lompat. Tuh adil teh maklumi. Gitu. Dan kenapa saya tidak ngambil 4? Karena saya khawatir 4 istri saya panjang umur. Itu yang saya khawatir. Serem tuh sih. Unggal isuk diriung ke opatan nini. Ngaruliat derak dak kebayang serem tuh. Ayeuna opat lalu cuceng. Engke maru deceng. Ya kan? Terus opatanana teh kana kursi roda kabayang teh. Terus minta jalan-jalan di dorong ke keretaan dong. Aduh bahaya. Mau mah. Setuju ya Bu ya? Saya takut 4 istri nini opatanana. Mending istri mah hiji, 2 nana torek. Kenapa orang tua di rumah makin hari matanya makin burem? Plus. Kenapa makin burem? Supaya tidak melihat kenyataan di rumah. Jadi istri teh asa geulis we gitu kan. Dan mau dicekaskeun mah jelas atuh rudatna teh. Dan kunaon rada torek kunaon? Ya supaya tidak mendengar kenyataan suara di rumah. Merdu we da torek urang kan gitu. Gitu. Allah teh adilnya luar biasa. Jadi kenapa ibu kalau ada yang nanya kenapa Ustaz Dudi teh ngomong-ngomong poligami tapi teu kawin-kawin? Ya karena saya takut diriung ke opatan nini itu. Dan mungkin saya bawaannya amek-amekan ayo benernya. Nge-WhatsApp ke sini nih teh yang jalan-jalan. Terus WhatsApp nanti lain ditulis di sebelah nanti voice note mun merdu. Kebayang.
Hayang jalan-jalan dijawab tungguan kedeng. Kebayang tuh sih. Aduh. Lihat merinding sok lihat. Ayeuna lah lucu, seri lucu. Luar biasa. Cenah hirup hayang regreg, tapi nyar-nyar picilak kaun. Mikil atuh. Bahasa beliau itu nurutan. Cik atuh mikir itu. Nya siga aya ustad eta mah aya nu gendut. Abdi hayang diet cenah. Ali awak hayang leutik, ali jajan baso unggal poe. Gawena ngan sale. Ali awak hayang leutik cik atuh mikir sing sinkron. Tukang baso nu payu nu mana cik? Nu dagangna gendut. Nya nu dagangna gendut, nu dagangna ge beukieun. Berarti ngeuna bener teu? Aya tukang baso leutik kurus. Kira-kira laku mah moal dan dagang lagi teu beukieun kan gitu. Baik, jadi intinya silaturahim pendek saja Ustaz. La yadkhulul jannata qatiyun, tidak akan masuk surga orang silaturahim. Siapa? Mereka yang tidak menyampaikan al-Islam. Al-Islam disampaikan dengan cara apa? Dengan semua cara, dari semua pintu. Saya barusan deskriptif menyampaikannya, acak-acakan. Kenapa? Itu silaturahim. Memberikan contoh saja. Menyampaikan Islam itu kudu bari tegang. Saudara-saudara. Alah, maut. Capek. Bener tuh? Iya kan? Berat. Punya menantu pengen yang serius, pengen rada-rada bercanda. Punya mertua bercanda-canda lah. Saya mertua terbaik untuk menantu saya. Sorry, cek minantu kamakola minantu VFB ya, di dalam FB-nya seperti dikatakan para menantu saya dalam FB-nya, mertuaku motivatorku. Coba luar biasa. Aya panu aing mah teuing pokona mitoha aing mudah-mudahan gancang paeh. Aya nu kitu. Nauzubillahi min dalik. Nah, jadi Islam tidak usah disampaikan dengan bahasa yang terlalu formal, tegang dan memaksa. Haramnya anu kitu teh haram. Jangan dipaksa dia untuk mengerti haram. Betul tadi Ustaz sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta lakinallah yahdi may yasha. Tidak bisa kita memberi hidayah kepada orang, Allah yang memberi hidayah. Rasulullah saja kepada Abu Talib tidak bisa. Iya kan? Apalagi kita. Bu, suami ibu ayeuna keur mengkol kepada laki-laki lain, bisa enggak ibu memberi hidayah? Teu bisa iroh, teu bisa. Geus, ngadoa ya Allah. Betul tidak, Bu? Ketika suaminya sedang belok ke hati yang lain, itu artinya Allah sedang cemburu kepada ibu. Kenapa? Ibu terlalu mencintai suami. Akibatnya apa? Akibatnya oleh Allah suaminya dipengkolkan. Kalau ibu sangat mencintai Allah, saya yakin suaminya tidak akan dibikin belok oleh Allah, karena Allah tidak cemburu kepada ibu. Pilih ibu. Ini bahasa Ustadz Evi nih. Suami teh mending taat ke ibu, mending taat ke Allah. Cik, yakin? Itu namanya jengkang.com. Mending taat ke ibu, mending taat ke Allah. Ya, ke Allah, ke ibu nggak usah. Tekudu. Taat kepada ame loba saksi sakali ditanya. Ulangi. Oh, bahasa tentara kita. Ulangi. Lebih baik taat kepada ibu atau lebih baik taat kepada Allah suami? Yakin? Sumpah lu? Berani disumpeh? Yakin? Serius? Quran itu benar tidak? Kalau diamalkan itu Indonesia bagus tidak? Kalau ada ayat Quran yang ditolak itu penistaan agama bukan? Penistaan agama. Siap mengamalkan Quran? Siap. Lebih baik taat kepada Allah, lebih baik taat kepada suami. Alhamdulillah. Lima tuharrimu ma ahalallahi alaikum tabtaghuna maradhati azwajikum. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan? Hanya karena mengharapkan ridho istrimu supaya istrimu tidak marah. Ini generasi tidak boleh menjadi generasi yang penakut kepada istri. Tidak boleh jadi penakut, tapi harus mampu memimpin. Bagaimana caranya memimpin? Kenalkan istri dengan Allah.
Kalau istri belum dikenalkan dengan Allah, jangan coba-coba mengenali wanita lain. Sepakat, Bu? Ya bahasana ya. Kalau istri belum dikenalkan kepada Allah oleh suaminya, suami jangan coba-coba mencari wanita lain, karena wanita lain akan menutupi hati suami dari Allah. Setuju? Dan tidak akan mencium wanginya surga bagi laki-laki yang menyakiti hati istrinya. Dan istri hanya akan sakit hati pada saat tidak diberi surga oleh suaminya. Tadi pasien artos mau nyeri hati, suami kawin deui teu nyeri hati. Nyeri hati pada saat suaminya tidak mau menjadi imam di rumahnya, tak nyeri hati. Setuju, Bu? Saya jeung ibu-ibu. Ini sekarang live istri saya sedang melihat di Instagram saya. Istri saya bicara, "Sik atuh Pak, Bapak teh sing kudu jadi laki-laki, si kudu jadi lalaki saja sanyana." Memang kumaha lalaki sanyana teh? Istri opat. Serius Mi, serius. Meh naon? Supaya tanggung jawabnya Umi hampang di surga. Berat mun hiji mah. Dikumahakeun salaki kan berat jawabanana, bener teu? Oleh sendiri mun keopatan pan enteng. So, juara. Wani ngalawan Allah. Kabayang emang opatan kumaha Mi kan gitu ya? Ya Pak, opatan mah kita ditanya ku malaikat teh. Dikumahakeun salaki. Ah, duh Kak, abdi mah sanen salah saungkul. Tuh, itu rebok kemis mah, tuh itu Jumat Sabtu, tuh itu Minggu, beres. Assalamualaikum. Setuju? Ini Bapak, Pak, jangan, itu teknik juga. Tapi saya tidak mau, karena saya lebih baik mencantikan yang satu daripada opat. Mending satu empat rasa daripada opat teka rasa. Bener tuh? Iyalah. Soalnya kebrakan nya pati. Nyai orang hiber we. Tah. Bener tuh. Tah terus mending opatna terus kumaha atuh da abdi bosen Ustaz sareng pun bojo. Ini dalam bahasa silaturahim bisi di sini ada yang sedang kunaon meni rajin ka masjid bosen di mah. Aya pan gitu? Ada di sini yang bosen dari di rumah akhirnya pergi aja ke masjid kunaon pengen istri awet cantik. Jangan awet muda mah rudet. Rudet awet muda masuk badan 30 tahunan 28 tahunan ari sora mah teu bisa awet ngora anger we sora nini keur mentas ada pemuda neng mau nyebrang mau lewas mah lewas ngagajleng sumpah ngagajleng kan itu. Nah itu jadi pengen awet cantik syarat nih laki-laki harus hebat dan harus kaya raya juga dermawan. Jangan ada laki-laki pelit. Mun aya laki pelit pertanyakan kelelakiannya. Iyalah ya. Dompet istri jangan kurang dari 10 juta, catat. Nya. Oh, da urang teh Japati. Dikeprokan. Asli itu mah udah, itu mah resep. Nuka dua, berikan modal kepada dia untuk mempercantik diri. Mama, ini baju dari galeri terbaik Papa sudah beli, coba pakai. Sugan gelis. Sugan Gusti lu jam dangdan bebeakan pan datang teh gimana Pak aku ada langsung peluk ari kurang pantas teh Mama nu penting usaha nama kan urusan hasil mah Allah bener teh Mama geus make helm full face we sugan cocok ya kan modalan udah bajunya nggak cocok Mama kan dia 10 juta 5 juta skincare. Oh. 5 juta deh pedicure manicure. Oh. Kinclong mah. Kinclong. Mama. Iya 50 juta. Yang naon sayang? Beteung beresan. Silaturahim. Silaturahim bukan membuat punten bapak-bapak, silaturahim bukan membuat istri cantik. Silaturahim kan hirup teh ngabebetah diri nganter diri nepi ka rempot nepi ka maot ngabebetah diri udah yang ada di rumah mobil dirapi-rapi kan itu rumah dirapi-rapi istri dirapi-rapi beres. Ustaz suami saya mah susah tidur gara tidur teh muni malam bisa ibuna pakai teknik suami kan nonton bola gitu duduk ibu noong tina pantau pan suami teh ngalieu
saha cenah buah jurig pas ditinggali si emak keur disimut alah sia dah balik deui nonton bola deui balik deui balik deui udah alah sia tibra jadi saha bieu teh bae paling jurig geus nu katilu bukakeun rada lega pantona kitu deui ka suami tapi pakai baju bikini kira-kira suami ngudag mah alah sia ngudag alah sia paling gitu tira gelona yuk diudah ada cilepeng we tuh ya kieu pakai bikin ada hasil ngaji ya hasil ngaji itu teh aduh kade ibu wah mun si ibu make bikini urang kudu make mangkini tuh seimbang. Nah itu jadi sahabat saya ingin mengajak mari kita hidupkan kembali silaturahim. Apa itu silaturahim? Tertib lalu lintas supaya orang lain tidak ada yang marah-marah. Setuju? Kita tertib dimanapun di tempat umum kita tertib. Ulah siga ibu-ibu rek mentas balik pengajian di Gatot Subroto. Pas mentas angkot lihat kiri. Eureun di tengah jalan angkot teh naik siga marukan rek aman gitu. Di Soledad atuh macetna 2 kilo. Kan bahaya bener teu? Sing hati-hati hirup mah. Terus di rumah juga silaturahim bu, mentang-mentang tidak ada siapa-siapa di rumah mandi teh sembarangan. Kan ayah ibu-ibu teh mandi, anak sudah nggak ada di rumah, suami udah nggak ada, tinggal sendiri. Dari kamar mandi lompat bubulucunan ke kamar. Nya eta teh cenah eta ge. Bubulucunan, mending bu pun salamat. Terus bener, kucuk gubrak. Geus ngagubrak teh teu bisa udang, tulung. Nu untung sa hansip, betul? Hati-hati pokoknya mah. Itu ya, silaturahim. Jadi pokoknya kita hidup tertib, teratur, rapi, insya Allah. Kenapa tertib lalu lintas? Allah mengajak kita untuk tertib. Kenapa tertib di jalan di tempat umum? Allah. Kenapa itu buang air kecil harus cari-cari WC untuk siga kuda di mana we cek Allah kedah tertib. Kenapa itu meni rajin sodako? Kata Allah, rajin berbagi. Anak muda ingin kaya, hanya satu saja resep untuk bisa menjadi kaya, jadilah yang paling bermanfaat, pasti Allah berikan fasilitasnya. Titik. Geus eta mah aya nini dek pentaskeun mak mentas mohon geus nepi ka tengah nyalira mah kebayang rudut sih mah nyalira mah saya sana didoakeun ku abi. Aduh luar biasa, itu akan indah kan, artinya beri manfaat. Ulah gitu kade itu contoh, tapi ulah dicontohan. Dur dinyarontohan cek Ustaz Dudi tanggung jawab di akhirat bahaya. Pokoknya sing manfaat ya itu. Nah hadirin, jadi silaturahim tetap menjadi perjalanan hidup. Pada dasarnya adalah silaturahim. Islam pada dasarnya rahmatan lil alamin, itu silaturahim. Kita dimacem-macemin sama orang beragama lain, kita dibully di apa-apa, kita diam karena kita tahu mereka juga manusia yang sedang tidak tahu bahwa kita itu indah. Kenapa kita digoda? Karena kita cantik. Betul? Aya teu nu ngaganggu jelema goreng di jalan. Punten, aya teu? Aing ge nu ngaganggu we cenah kan sedih pisan nya. Nu gelis nu diganggu teh tah umat Islam ayeuna diganggu, tetap sebarkan silaturahim karena kita cantik. Indonesia diganggu sekarang kan? Indonesia diganggu kenapa? Cantik. Aya teu nu wani ngaganggu negara yang miskin tidak cantik? Enggak ada. Kita luar biasa. Ada yang berani mengganggu Jepang? Nggak ada, karena Jepang miskin, tidak ada sumber daya alam, nggak ada. Di Indonesia segala aya, Jepang nggak ada. Kalau orang Jepangnya maut atos, kan itu karena mereka miskin. Jepang itu alamnya miskin. Indonesia cantik pisan. Kira-kira kanu gelis pengen ningali tuh? Saya pernah di rumah makan sendiri Ustaz. Tuh itu ayah Raisa ningali. Raisa teh Cianjur lagi makan gitu, saya mikir teh ningalikeun teh nya teknik dewa ya asal ningalikeun tapi asal teu sigana teh panas bayah cuek sebagian daripada iman. Terus saya makan lagi, udah makan tapi nutup aja dia, saya ambil tusuk gigi kan, colokeun karena naon acar bonteng pas lagi kan ruas nu nyelapna segede bonteng.
Si itu langsung cenah. Berarti ningalikeun makan deh. Nehnik. Gitu. Di sini ada yang takut menyatakan cinta sebagai ungkapan silaturahim, ada? Jangan takut menyatakan cinta, breng-breng, sampaikan hasratmu kalau memang itu sudah saatnya. Tapi jangan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, jangan SMS. Iya, ku SMS. Hey, saya suka kamu, tring kirim ke nges. Pasti dia ngejawab kan? Oh maaf, saya udah punya. Balas dia itu orang, maaf salah sambung, beres. Aman. Itu silaturahim. Nah ini. Itu saja, sekian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. MC mana MC? Ini kesimpulannya silaturahmi adalah teknik. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dudi Mutakin. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Boleh acungkan tangannya yang mau bertanya. Boleh, karena yang paling awal Ustaz. Baik, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adika Mahendra Dian Putra. Saya cuma nanya, apa sih bentuknya kalau misalkan orang yang misalkan baru berhijrah terus tabiatnya dikurangin terus karena salah bergaul, itu gimana sih? Apakah hijrahnya hilang terus jadi bangor deui atau gimana? Nah gitu aja sih. Kenapa tabiatnya berkurang? Kebaikannya turun. Oh, setelah berhijrah tapi kebaikannya turun. Itu kan karakteristik iman. Iman itu karakternya yajidu au yankusu. Itu bagi para sahabat, bagi kita mah antara ayah dan eueuh. Jadi lamun menurun teh rada lumayan. Ya itu beratnya hijrah teh bukan di hijrahnya, di istiqomahnya. Maka satu, jaga lingkungan. Kunciannya satu, jaga lingkungan, bi'ah solihah. Ketika salah bergaul, tasrikul tabi'ah, nanti tabiat kita tercuri lagi dengan pergaulan baru kita yang tidak syariah, kembali ke konvensionalnya. Maka kullu mauladu yuladu ala fitrah, setiap yang kita teh lahir fitrah, tapi nanti bawahu lingkungannya. Maka perlu lingkungan seperti ini, memfrekuensikan silih pencetaan. Jika tadi kamu make dikir mah teh keur ngeruk ya, digungkeun nya. Ngeruk make uyah. Jadi penyebab apa? Penyebab fluktuasi iman yang kurang terbina dan kurang terjaga. Saya kasih kunciannya, ingat Allah, ingat mati. Maka selalu rindu kajian, rindu berkumpul walaupun tawarawuh dan ke Allah nu ngawawuhkeun mah. Maka innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Menggeus yakin hijrah teh perintah Allah, Allah cara mengurus urang, sumastaqamu, istiqomah. Tatanazzalul malaikah, tong loba kamelang, tong loba kasieun, ke dibarengan aku malaikat. Buruhna lamun istiqomah surga. Surat Fusilat ayat 30. Terus tong sieun masalah rezeki. Innalladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kayak kalau dibukakeun jalan-jalan. Maka ketika ada yang melendoy, putur, buru mang bising maot. Itu jurus Ustaz Dudi, kanu hese salat mah tong loba ngomong, siapkeun we kafan, mi HP keur saha we. Nya gitu ya. Oke, thank you. Ustaz ada tambahan untuk bagaimana menjaga stabilitas keimanan? Kalau saya analoginya kepada rumah ya, banyak nggak sih suami yang bosan sama istri? Saya tidak bosan. Kenapa? Apa resepnya? Ternyata resepnya sederhana, supaya kita tidak lupa, tidak bosan, puji. Setelah hijrah itu, puji teman kita, sanjung sahabat kita, puji Allah, puji Rasul, beres. Kenapa ada kalimat alhamdulillah dalam apa yang dipuji dalam alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, kasih sayang Allah. Bayangkan setelah hijrah kita tahu ya panon ti saha? Ti Allah. Terus bisa ngicep ku saha? Kabayang teman ku Allah teu dikicepkeun. Oke ngicep tapi teu dibere cai mata kumaha? Meureun urang teh cuk crek. Ngicepan batur katingali meureun. Pan bahaya meureun. Sok bahagia tak? Puji Allah, kita dikasih dengkul, buat apa? Dikasih pinggang, buat apa? Suspensi, ametong oyak. Kenapa laki-laki lebih kasar pinggul dengan dengkulnya dibandingkan dengan wanita? Kalau wanita kan ngageleyeung, wanita seperti sedan, selembut jalanan. Lihat lebih tepat lagi si gajin. Sementara laki-laki gejrik si gajib. Kenapa? Karena laki-laki di perutnya nothing, nggak ada apa-apa, waduk only. Waduk only ya. Iya kan? Sementara wanita ada rahim yang harus dijaga, kan gitu ya.
Oke, ada tempat tinggalnya bayi. Betul. Ya. Waduk only ya. Ya, Tanpa iya. rahim ya. Itu tag. Nah, itu jadi puji aja lah. Pokoknya puji Allah, puji Allah. Saya memuji anak saya sehingga saya tidak pernah tahu apa kesalahan anak saya. Yang saya tahu adalah pujian dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada pada diri saya menjadi doa, akhirnya anak saya jadi soleh. Kebahagiaan yang ada pada diri saya tentang istri saya adalah doa, akhirnya dia jadi soleh kan gitu. Puji, weh. Aja lemah hidung, saya tanya, si gana nyamar alus keur ngagolerna aspal. Oh, Pak. Set. Aya nu bodas. Aya pokoknya pujian ngeunahnya boga rambut galing, ngajengkang ngampul. Ngeunah rambut. Pokoknya di dalam Islam tidak ada yang tidak terpuji. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina, tidak ada yang sia-sia. Allah berikan kepada bisa nggak tunanetra diajak perang? Bisa, jaga gawang, cicing. Diganggu kan tuh bisa, udah terkatinggal itu ya. Siga penjaga istana Inggris kan cicing gitu, dikeleketek diurian cicing we. Sigana lolong tah. Terus notorek bisa tuh diajak perang, atuh katembak moal, ngajaga meriam. Cicing aja ngambil torek cek batur teh edun jagoan padahal torek kan gitunya semua manfaat itu jadi puji saja ya. Oke, next ini ada door prize keringinum jazakallah sok sadi MC yang tengah tuh biar bijaksana nanti tadi nu hareup poe tuh nu tengah tuh alungkeun kan asal jagonya apa siapa tadi teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gangan dari Ciparai. Ustadz mau tanya, di bank itu kan riba, sedangkan kalau kita meminjam uang ke bank untuk usaha apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nginjom nama teu nanaon asal dibayar. Nu nanaonan nama ribana. Jadi teu nanaon nginjom ka bank kan teken bankna tong dibungaan. Daek syukur henteu kajeun. Jadi intina mah nginjom mah teu nanaon. Nu jadi nanaonan mah eta ya leuwihna nu ditangtukeun ku bank. Jadi eta nu jadi riweuh nama nepi ka ayeuna teh. Duga kamandang Ustaz Dudi ada teknik yang lain? Begini, persis Muhammadiyah, NU, PUI, Al-Irsyad, bahkan sebagian besar majelis ulama belum mengeluarkan fatwa tentang ribanya perbankan. Belum. Jadi di sebelah mana ribanya? Akhirnya yang disepakati itu satu hal. Meminjam kemudian ada nilai tambah pada saat pengembalian, itu artinya menyesuaikan nilai tukar. Ya, nilai tukar barang. Kalau tanggal 1 Januari harga panci 1 juta. Tanggal 30 Desember berikutnya harga panci itu jadi 1.200.000, ada nilai kenaikan harga barang seperti itu. Yang bagus sih tidak naik barang teh. Caranya barang supaya tidak naik gimana? Rupiahnya jangan pernah naik turun di menghadapi dolar dan uang asing kan itu, harus stabil seperti di Arab. Di Arab juga belum menggunakan tuh bank syariah di Saudi Arabia, Ar-Raji itu belum syariah. Ya tapi kita harus coba dorong bank syariah itu jadi ya semualah perbankan belum ada fatwanya secara pasti. Ternyata bunganya di sebelah mana, Ustaz? Pada saat menunda pembayaran ada denda dan dendanya ini yang menjadi berbunga. Sepakat? Itu. Pengen pinjam ke bank, pinjam, tapi ulah telat bayar. Jangan sampai ada denda. Tapi tentunya kalau menurut saya, versi saya, yang namanya usaha melalui pinjam itu versi kapitalis. Menurut saya usaha yang bagus modal dengkul. Siga orang Surabaya teman saya yang bank aktrok tadi. Nah, itu efektif. Ieu mah untung can puguh sangsara pasti. Tah eta iya. Bahaya mah nya. Bahaya. Ulah ngahutang apalagi mas kawin ulah. Pokoknya mas kawin saya aya we, kalayan mas kawin saya aya we udah. Jangan aya naon gitu. Kalayan mas kawin SIM A dibayar kontan ada polisi. Mudah-mudahan berkah ya. Baik. Gaple. Ini akhwat nih kasihan. Ikhwan udah terlalu kebanyakan. Akhwat 2. Boleh untuk akhwat acungkan tangannya yang mau bertanya? Ikhwan itu Kang.
Awat yang belakang. Boleh acungkan lagi yang barusan yang mau bertanya? Oh iya, silakan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz, nama saya Dea Nabila. Kalau boleh tahu, step by step apa sih yang dilakukan seseorang jika ingin berhijrah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sendiri menyatakan tobakon an tobak. Pak Iza Farog Tafang so. Skala prioritas, tidak bisa langsung tergesa-gesa. Wudhu aja dari tangan dulu. Pertanyaannya sederhana, diet tapi ngepret. Ya, step by step apa sih bagi seorang yang ingin berhijrah? Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan dari apa yang kalian mampu. Temampu taatnya minimal tong maksiat. Ya, kul khairon awil yasmut. Ya, can bisa meresolusi minimal tong nyeun masalah. Apalagi kalau sudah jadi part of solution, bagian dari penyelesaian masalah, minimal jangan jadi part of problem, bagian dari persoalan. Hijrah itu kan diperintah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah sunnah Allah itu. Dai perubahan secara langsung mah bukan hijrah, revolusi eta mah. Ya, wah langsung total brutal, berubah total. Cuman motivasinya ya manya rek kitu wae. Rek kitu wae. Kan pertanyaannya itu, rek kitu wae ya berubah dong. Da teu rubah ge bakal dirubah. Betul tidak? Satria baja hitam aja berubah, masa kita enggak? Ya. Donat aja madu, masa ibu rek jika kitu wae? Donat wae di madu. Ya. Gitu. Jadi tobakon antobak. Terus ingat mati. Khawatir wafat dalam keadaan kita stuck di perbuatan yang tidak signifikan, tidak menjadi manusia yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan, sehingga harapan janas yang penuh kenikmatan itu tidak sesuai harapan karena tidak ada amal, dan hijrah adalah amal. Maka lakukan dari apa yang kita bisa lakukan. Mencek Pak Mario Teguh Makia, lakukan apa yang bisa kita lakukan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Sumpek sekali. Ya, bikin diet tapi ngepret. Di sini ada stimulus bagaimana percepatan dalam hijrah, oke? Dan step by step. Ustaz Dudi ada tambahan bagaimana kita bisa dari mana harus memulai hijrah? Tentang riba tadi sudut pandang ya. Sudut pandang saya seperti itu. Ada lagi pandangan-pandangan yang lain tentang riba. Ini banyak sekali yang mengharamkan. Yang saya khawatir suatu saat perbankan kita ditinggal semua oleh umat Islam, kemudian negara kita langsung dijual karena diberikan banknya kepada orang-orang kafir. Itu yang saya khawatir. Semua rush dari bank-bank, kemudian pegawai-pegawai bank semua keluar dari perbankan. Kenapa harus keluar? Perbaiki, jangan keluar, kan gitu ya. Setelah keluar akhirnya orang kafir masuk, akhirnya perbankan diambil oleh orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana step-step untuk hijrah? Sederhana sih. Pertama ya, seberapa umur? 17. Kalau meninggalnya 17,5 tahun seberapa bulan deh? Serius ya? Genep bulan deh. Hari ini 17 berarti 6 bulan. Kebayang tuh sih? Kalau kita tahu bahwa dia akan kalau kita tahu kita akan meninggal 6 bulan lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bukan hanya tobat terus, wah sateka sapari pola atuh buk-buk atuh. Terus Israel teh geus nanya deh siap can. Cok, Israel nanya tangke wengi tanya. Satu orang rek kedatangan Israel. Dekat tinggali wajah-wajah deket jeung Israel mah. Ya. Terus kedatangan, geus siap can. Coba kabayang tuh. Terus kabayang tuh orang teh keur ngalamun si eta. Keur naonnya si eta. Prinsipnya tadi mati itu adalah guru yang terbaik yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mati kira-kira ada yang aya nu ngadoakeun moal? Itu harus diingat itu. Penting yang mendoakan. Terus kalau tidak ada yang mendoakan kumaha? Terus bagaimana caranya supaya ada yang mendoakan? Harus bermanfaat. Gimana supaya kita bermanfaat? Harus baik. Gimana caranya baik? Baik dalam versi kita masing-masing sajalah dulu. Ayo ibu-ibu mentas. Bu pada mentas? Mau.
Nah, Malik wae ka jalan. Itu mengenang tadi mentas hese. Ah. Tadi mentas hese. Ah, si ibu sigana keur ngalamun teh hayang mentas ngan era minta tulung pentaskeun deui kurang teh. Cek sini nih aing mah balik deui. Sedih kan gitu. Oke, itu bermanfaat versi kita aja dulu lah, bermanfaat versi kita dulu, nanti baru kita deket-deketkan kepada al-Islam, ya kan? Itu kira-kira orang-orang itu akan mendoakan kita nggak? Seperti itu, akan ada doa buat kita ya, ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk bisa step menuju hijrah, tatap kedua orang tua kita, tutup. Kira-kira mereka bisa bahagia nggak di alam sana kalau kita tetap seperti ini? Pernah nggak mereka menyakiti hati kita? Basa kerleti kurang mandi karena bakti karena langsung diangkat atau diantep? Dan diangkat. Kurang kasegelongpan, hulu arwana, keluarkan atau diantep kan? Dibantuan. Kita sakit waktu itu kan luar biasa orang tua kita kan? Tega itu orang tua kita suatu saat menderita di alam sana. Saya berpesan pada anak saya ini, punten Ustaz, rada serius, rada berpesan pada anak saya, Dek, kalau kamu punya istri harus yang soleha ya. Jadi nggak perlu cantik Pak, cantik mah nomor hiji, nu penting soleha, nu penting soleha. Buat apa Pak soleha? Titip ya Umi, kalau meninggal titip rawat oleh istri kalian karena anak bapak laki-laki semua, istri kalian yang harus merawat, bapak menjaga auratnya. Titip, bapak terido mun kubatur. Kalau bapak meninggal tolong di kiri kanan bapak ucapkan kalimat la ilaha illallah, ajarkan bapak kalimat la ilaha, karena syakaratul maut itu bapak dalam keadaan mabuk, bapak lupa kepada fokus ucapan kalimat la ilaha illallah di telinga bapak oleh kalian. Kalau sudah meninggal kalian yang harus memandikan bapak, jangan yang lain. Bapak nggak mau disentuh oleh orang lain, oleh ustadz, oleh ulama, enggak, oleh kalian. Kafani bapak seperti bapak pernah memakaikan pakaian untuk kalian. Ingat pada saat sholat jenazah, titip pada saat sholat jenazah bapak hanya ingin kalian yang jadi imam. Bapak tidak ingin yang lain yang jadi imam besar, Masjidil Haram datang untuk jadi imam, tidak. Bapak ingin anak bapak yang menjadi imam. Dan kuatkan badan kalian, sehatkan badan kalian, tolong pikul badan bapak untuk kalian benamkan di liang lahat oleh kalian. Itu harapan saya kepada anak saya. Dan jangan pernah kalian keringkan lidah kalian sampai kalian berhenti mendoakan bapak dan umi. Titip. Anak saya yang besar memeluk saya sambil mengucapkan insya Allah Pak, insya Allah saya lakukan. Anak saya yang kecil juga memeluk saya, bangun, insya Allah Pak saya lakukan. Iraha eta teh Pak, jadi kita wah tungtungan serek caririk gitu. Satu lagi akhwat biar berimbang ya. Baik, silakan satu lagi, Ibu, bangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya rada bingung sekarang mengenai hoak. Ini mengenai Ustadz yang dibully dengan, saya lihat di TV katanya itu sebagian dari hoak. Itu bagaimana Ustadz? Yang benarnya tuh bagaimana? Hoak tentang apa nih Bu? Hoak tentang apa? Bully tentang ke para ulama, ustadz ya gitu. Yang sekarang beredar itu kadang saya mendapatkan broadcast gitu. Itu tuh betul atau tidak gitu. Siap. Tadi kebetulan lihat di TV One, Trans TV kalau nggak salah. Itu sebagian katanya hoak, hampir 60% apa 70%. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nabi pernah didatangi sahabat, Rasul mun hirup teh eueuh fitnah. Nabi malah menjawabnya beda. Tong kitu ngadoa teh, Allahumma inni a'udzubika min mudzilatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan fitnah, karena hidup adalah fitnah. Maka berlindung di ujung salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya. Ini faktanya terjadi. Maka perlu tabayun. Sekarang kepolisian kemarin Ustaz mau selebaran di kepolisian, tolong bantu masyarakat anti hoak, dan tiba lagi anti. Ya, kenapa ada gerakan ini? Nah, persoalannya sudah muncul kemudian bergulir dan bergilir jatah semua masa
bahwa sunnah Allah ini tidak akan berubah, bahwa fitnah itu akan terus berhamburan. Nah, ini yang lebih faktual. Saya sering ngobrol sama Ustadz Dudi, kenapa ini terjadi? Maka beliau yang akan menjelaskannya. Teknik atau Bismillah, teknik ya. Aya fakultas teknik industri. Baik, hoax ya, hoax ini insya Allah tidak adalah di antara kita dari cyber army kita yang menyebarkan kabar hoax ya, berita hoax nggak ada insya Allah. Jadi siapa yang nyebarinnya? Orang lain. Kita nu baper, bener tuh. Perlu tuh dianggap ajengan YouTube jeung Kiai Haji Google. Tong dianggap, kalau mau belajar langsung ketemu itu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Semua berita sekarang ini, saya sudah tutup televisi saya sudah berhenti langganan koran saya. Tos ayeuna mah saya akan mensibukkan pikiran perasaan saya hanya dengan Quran dan hadis saja. Capek lah ningali nu geulis geus mulek urang teh ya, sudah nu aya we urang dangdanan cenah mau balon gas jeung dipitaan gitu ya. Itu jadi pastikan kita tidak terpengaruh. Apakah ada berita, pokoknya gini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Dan berita hoax dan semua terpaan kepada umat Islam itu tidak akan pernah berhenti. Khalaqal insana fi kabad. Ya, Allah menciptakan manusia untuk berjuang, jangan pernah berhenti berjuang. Karena itu fitnah akan terus ada. Ya, terus berjuang. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena debur ombak di tepi pantai itu tidak pernah berhenti. Sepakat? Seperti itu ujian yang akan datang kepada kita tidak akan pernah berhenti. Kan itu ya. Nah itu ya. Jadi tentang boleh ya saya ngumumin hari Sabtu ba'da asar di Masjid Gedung Sate Al Mutakin ada pengajian majelis madani. Kalau berkenan dan dekat, insya Allah ba'da asar datang ya ke pengajian saya di sana bersama teman-teman yang lainnya. Beres dari situ kuliner bebaslah kumadinya asal kuat beteng jeung kuat saku ya. Ngan omat ya, hati-hati dengan makanan sekarang. Makanan kaleng ada cacing pitanya geningnya ayeuna teh, terus telur geuning aya endog nu palsu geuningnya pas megar teh nah ari kaluar jarapah eta ekstrim bahaya nya bisi we atunya urang teh bisi ada kerusakan genetik nantinya, hati-hati. Jadi saya lebih menyarankan masakan kalaupun mau makan di luar, makanan dapur ya, jangan pakai makanan junk food. Sementara itu tinggalkan dulu karena kita sekarang sedang kehilangan kepercayaan. Siapa yang diserang? Negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Supaya apa? Supaya genetik kita berubah. Ingat, ada usaha untuk berubah genetik kita, jangan salah. Ada usaha untuk berubah genetik kita dari orang-orang kafir. Datang atau cok lahir orang Sunda, bener tuh. Pas purudul teh budak kembar tilu bulai kabeh liar tuh. Terus kira-kira ibu bapak pas saya mah, pasti anak saya. Terus kira-kira anak liar tuh. Anak hari undang minum orang kieu apa itu? Itu ada perubahan genetik. Itu persis seperti pertanyaan ini Ustaz. Cenah mun pengen punya anak cantik baca surat Yusuf atau Maryam. Ya, baca surat Yusuf teh didik anak seperti Nabi Yusuf supaya soleh, seperti Maryam supaya soleh, bukan seperti Maryam seperti Yusuf gelis cin kasepna. Mun indung pasagi anak pasagi. Bener tuh. Indung hidung bapak hidung anak teu mungkin. Beureum teu mungkin. Kecuali tapak ngagaplok teu mungkin. Nu hidung dia digaplok geuneuk moal beureum. Kan gitu. Artinya apa? Geus bawaan ti dituna, tapi yang jelas sekarang ada sedang terjadi perang biologi. Sekarang kemarin ada isu cacing pita, waduh, ada telur palsu, beras palsu, itu bukan dari plastik, dari unsur-unsur biologis yang bisa merubah, dan itu dimasak tetap jadi beras, jadi sango, tetap, dan bisa kita makan, bisa, dikunyah enak, terap sarua. Tapi ingat, engke anak orang jadi nanaon, anak cak-cak, bahaya tuh, bahaya, nyesok. Karena seorang gumasep ya merawat keturunan dan bijil anak cak-cak rudet. Janganlah, hati-hati ya, hati-hati dengan makanan besok hari Sabtu sore ba'da asar gitu. Baik, jazakallahu khairan untuk sesi tanya jawab dalam kesempatan kali ini. Terakhir, sepatah dua patah kata untuk mengakhiri sesi kajian kali ini. Silakan pada Ustaz Evi terlebih dahulu.
Silaturahmi dalam Islam sederhana, aya paku di jalan cokot. Nah Ustaz, sesederhana itu, ceritanya panjang. Aya jelema rek ngajuru, mawanu rek ngajuru, ibu hamil mau melahirkan, tiba-tiba kita lihat sebelum mobil itu lewat ada paku di jalan. Kurang dengan keimanan kita ambil itu silaturahmi, tiba-tiba singkat cerita anaknya lahir selamat lalu jadi ulama. Di akhirat lain cerita. Kamu hai ulama tidak masuk surga dengan ilmumu kalau tidak jasa seorang yang mengambil paku. Jadi silaturahmi mah berbuat hal yang bermanfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Lalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah ada rasa takut, nafsu yang tidak pernah kenyang, kemudian melahirkan doa yang seperti tumpul tidak diijabah. Alhamdulillah itu sudah cukup barusan. Tapi boleh saya, ya sudah edun suradun ya. Balik ah. Begini, pengen dibantu oleh Allah, sering-sering datang ke rumah Allah. Catat ya. Pengen didengar suara kita oleh Allah, sering-sering baca ayat Allah. Sepakat? Oke. Pengen disayang oleh Allah, sayangi semua yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk kita sayangi. Jangan sampai ada yang tidak kita sayangi. Sepakat? Ieu mah pilih rek kanyaah teh. Ustad, da lalaki mah perasaanna halus atuh. Beda jeung awewe. Awewe mah heuras. Teu meunang we lalaki mantuan awewe teh. Bener teu? Pan kita mah teu kaop aya janda geulis rada susah, sok hayang mantuan heuh. Saking lunaknya lembut perasaan kita. Irhamu ma fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi ini, Allah akan menyayangimu.